Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia, Bapak Dr. Sumedi Hadianto, SKM MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber webinar pendampingan eksklusif seri ke-11. Yang kami hormati Dr. Agus Suharto selaku moderator kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Surveyor Vaskes tingkat pertama, serta Bapak Ibu dari TPJB berbagai kabupaten di wilayah di Indonesia, serta yang kami hormati seluruh peserta webinar bimbingan eksklusif akreditasi seri 11 dari Puskesmas di berbagai wilayah di Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di akhir pekan ini kita kembali bertemu melalui media Zoom dalam rangka mengikuti bimbingan eksklusif akreditasi seri ke-11 bersama se-Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada hari ini bersama saya, Barkastiani dari se-Indonesia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu selama pendampingan seri ke-11. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana agenda pada hari ini, kegiatan akan dilaksanakan dari pukul 8 pagi, dan karena kegiatan hari ini juga masih tetap dilaksanakan secara online, sehingga Bapak dan Ibu akan tetap berada pada posisi yang statis ya, dengan durasi yang cukup lama, sehingga tentunya akan menimbulkan risiko mungkin mudah lelah dan lain sebagainya. Jadi mohon izin sebelum kami mulai kegiatan hari ini, kami mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, silakan dapat menempatkan diri duduk secara ergonomis. Kemudian kami sarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan meja yang memiliki permukaan luas, sehingga dapat mempertahankan posisiku agar lebih nyaman. Dan pastikan posisi layar laptop ataupun gawai yang Bapak Ibu gunakan sejajar dengan pandangan mata. Atur jaraknya kurang lebih 50-70 cm. Dan tentunya atur juga untuk kecerahan cahayanya. Mohon untuk tidak terlalu terang karena akan cepat melelahkan mata. Dan Bapak Ibu, untuk ruangan yang Bapak Ibu gunakan, kami harapkan juga mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari sinar matahari maupun dari bantuan lampu. Dan silakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan earphone untuk meredam kebisingan di sekitar ruangan. Maupun mungkin Bapak dan Ibu dapat menggunakan ruangan yang dapat menghindari sumber-sumber kebisingan dari luar, sehingga Bapak dan Ibu akan lebih fokus dan dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasanya mungkin juga sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita mulai webinar hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu tentunya adalah paparan materi, dan ini adalah sesi yang ditunggu oleh Bapak Ibu seluruh peserta webinar hari ini. Baik, dalam hal ini kegiatan akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita, yaitu Dr. Agus Suharto. Mungkin ini untuk kurikulum vitae izin kami bacakan, gitu, Dok. Beliau hanya mencantumkan bahwa beliau adalah sebagai ASN sejak 1989. Jabatan dari awal PNS sampai dengan purna adalah dokter fungsional merangkap Kepala Puskesmas di Kabupaten Cilacap. Dan beliau purna sebagai ASN di tahun 2022. Dan sampai hari ini beliau adalah surveyor KTP. Baik, Dr. Agus, mungkin untuk selanjutnya acara akan kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Agus. Monggo silakan, Dokter. Oke, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mendampingi Bapak Ibu sekalian di dalam acara diskusi dan pemaparan materi pada workshop di siang hari ini, yang mana untuk hari ini materi yang akan kita bicarakan adalah masalah PPN,
dalam hal ini adalah terkait dengan program ataupun bab 4 di dalam akreditasi puskesmas. Sebelumnya saya mungkin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yani tadi, karena hari ini acara padat, nanti saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menempatkan posisi dengan nyaman dan bisa mengikuti sampai selesai. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi di dalam acara pendampingan eksklusif akreditasi Puskesmas RI yang ke-11 bagi Puskesmas. Untuk acara hari ini boleh kami sampaikan untuk rundown-nya. Yang pertama adalah nanti materi diskusi. Sebelum diskusi akan disampaikan pemaparan materi oleh para narasumber. Kemudian langsung begitu selesai materi disampaikan oleh para narasumber, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ini sebagai pemicu diskusi, nanti jadi akan dilaksanakan pemaparan oleh para narasumber, kemudian baru dilanjutkan dengan diskusi. Narasumber yang akan berperan ataupun akan menyampaikan materi yang akan dilakukan hari ini, yang pertama adalah nanti dari Dr. Sulistiowati MKes, kemudian yang kedua nanti adalah Ibu Siti Zuraida SKM MKes, dan kemudian dilanjutkan setelah selesai nanti adalah materi disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan, dan terakhir nanti mungkin setelah break siang materi disampaikan oleh Bapak Triadi Handoyo SKM MKes. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta, sampai saat ini sudah banyak terlihat 86 peserta. Untuk itu saya rasa sudah layaknya kita mulai karena padatnya acara. Nanti para pemateri dan Bapak Ibu sekalian di dalam diskusi untuk bisa mengefektifkan waktunya. Untuk pemateri, yang pertama nanti Dr. Sulistiowati MKes, nanti diberikan waktu 1 jam ya, 1 jam setengah ya. 1 jam setengah, nanti bisa disampaikan pemaparan materi mungkin 50% dari waktu yang dialokasikan dan 50% untuk diskusi. Ini untuk mengantisipasi banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti pada sesi sebelumnya, di mana banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. Tapi para Bapak Ibu sekalian, para peserta bisa menyampaikan materi secara menuliskan di dalam kolom chat, juga bisa raise hand. Bapak Ibu sekalian, kita mulai waktu yang tersedia, jam 8.05, nanti akan diselesaikan pada sesi pertama adalah sampai dengan jam 8.50, ya 50 karena geser 5 menit. Baik, materi yang pertama, nanti adalah topiknya adalah implementasi program penurunan AKI dan AKB dan implementasi program stunting yang akan disampaikan oleh Dr. Sulistiowati MKes. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Yang pertama, Dr. Sulistiowati MKes ini adalah alumni dari Undip baik di S1 dan S2-nya, dan riwayat pekerjaannya pernah bekerja di Puskesmas Wanadaji 1, Banjarmangu 1, Madukara 1, Punggelan 1, dan jabatan saat ini beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Banjarnegara. Demikian setelah info tentang biodata Dr. Sulistiowati. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Sulistiowati MKes untuk menyampaikan materinya sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Dipersilakan kepada Dr. Sulistiowati. Terima kasih Dr. Agus, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, serta temuan pendampingan eksklusif akreditasi dari ke-11. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang program AKI, AKB. Mohon maaf guys, saya share dulu ya untuk materi saya. Kebijakan penurunan AKI, AKB, dan stunting. Karena ini masuk dalam
PPN, Program Prioritas Nasional. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya tentang AKI, AKP, dan stunting. Kalau ini sekarang hal yang baru di akreditasi saat ini, yang terbaru karena kalau dulu mungkin masuk di UKM, tapi sekarang menjadi prioritas tersendiri di bab 4. Apa terlihat ini materi saya? Materi terlihat? Terlihat, Dok. Terlihat, Bu. Terlihat, Dok. Oke, terima kasih. Kebijakan penurunan AKI, AKP, dan stunting secara umum bahwa arah kebijakan RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, yaitu primary healthcare, dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi ini memang merupakan strategi rencana pembangunan jangka menengah ya, dari 2020 sampai 2024, dan ini kita hampir tahun terakhir, tahun 2023, di mana peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan germas. Nah, ini yang menjadi masuk di revisi standar akreditasi yang terbaru. Hal ini masuk, yang kalau dulu itu kan belum masuk, tapi sekarang dengan standar akreditasi yang terbaru 4 ini masuk PPN. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Kalau ini sebenarnya sudah ada. Jadi ini di PPN masuk di bab 4 untuk peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Jadi saya akan menyampaikan tentang kesehatan ibu, anak, dan juga gizi, terutama stunting. Ini regulasi terkait program kesehatan ibu, ada beberapa regulasi yang bisa dijadikan dasar nanti teman-teman di Puskesmas dalam menyusun dokumen akreditasi dalam rangka penurunan AKI-AKP. Ini beberapa dokumen yang kebijakan yang bisa dijadikan dasar, ada PMK nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, kemudian Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, dan ini juga yang baru, Permenkes nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sudah melahirkan. Nah, ini mohon Permenkes ini benar-benar dipelajari, terutama dalam bab 4 ini, karena ini sangat penting ya di sini. Kemudian Permenkes nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, kemudian buku pedoman teknis PPI di FKTP tahun 2020, Permenkes nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan, Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang PISPK, kemudian pedoman PONET dan pedoman tata kelola mutu puskesmas. Nah, ini sebenarnya untuk pencegahan dan penurunan stunting serta penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi, ini merupakan suatu integrasi yang memang dari awal ya, sejak ibu dalam kehamilan, gizinya yang perlu dipenuhi, adanya Fe, asam folat, PMT ibu hamil, TT ibu hamil, ya. Kemudian memasuki 1000 hari pertama kehidupan, yaitu adanya persalinan dan neonatal. Kemudian nanti pada saat begitu lahir dikasih IMD, vitamin K, injeksi, kemudian imunisasi, hepatitis B. Kemudian pada saat usia sampai 6 bulan, kemudian beri ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, pemberian makanan ini setelah 6 bulan, kemudian masuki pelayanan bagi balita, PMT, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian masuk anak usia sekolah, nanti ada
penjaringan, bias, UKS, PMT, kemudian masa remaja, ini juga kita kelola, Kespro Remaja, KIA, GISI, HIV/AIDS, NAFSA, dan FE. Jadi kalau kita bicara tentang penurunan kematian ibu, kematian bayi, kemudian dan pencegahan stunting, kita tidak lepas dari continuum of care cross life cycle ini ya, cycle ini. Jadi ini siklus yang tidak bisa kita hilangkan dan kita harus ikuti ini, alur-alurnya ini, jadi harus tercatat. Arahan dan target program percepatan penurunan stunting. Ini yang pertama kita sampaikan untuk stunting, ini Bapak Jokowi baru-baru ini menyampaikan bahwa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pendataan by name, by address, sehingga tepat penanganannya. Jadi mohon teman-teman, nanti kalau di puskesmas, di wilayah puskesmas, untuk stunting ini, untuk bayi yang pendek dan sangat pendek, harus jelas by name, by address. Ya. Jadi harus tercatat, ada buktinya. Kemudian meskipun sudah tercatat di EPP GBM, ya, tapi tetap ada buku bantunya. Kami berharap teman-teman punya buku bantu untuk mencatat by name, by address stunting. Kalau bisa dari bulan Januari tahun 2023 ini, yang stunting by name, by address-nya siapa saja. Kemudian bulan Februari, adakah tambahan anak-anak yang stunting, by name, by address-nya. Kemudian yang Januari sudah stunting, ini di follow up. Sudahkah ada mulai perbaikan, intervensi yang dilakukan, atau belum? Atau sudah lulus? Karena yang namanya stunting ini adalah sampai usia 5 tahun. Kalau sudah selesai 5 tahun, maka sudah tidak tercatat dalam pencatatan. Kemudian sediakan alat ukur. Ini ada USG karena memang 1000 hari pertama kehidupan ini kita untuk stunting ini kita memantau mulai dari alat ukur yang dipakai adalah USG. Insya Allah tahun ini kalau di Kabupaten Banjarnegara itu pemenuhan USG di 35 puskesmas. Nah, dengan adanya USG ini akan terpantau selama kehamilannya, apakah anaknya nanti akan berisiko menjadi stunting atau tidak. Ya, dilihat dari perkembangannya. Perkembangan pertumbuhan di dalam janin, di dalam kandungan. Kemudian timbangan, mengukur tinggi badan, apakah sudah standar semuanya. Jadi anthropometric kit ini juga pemerintah tahun ini menyelesaikan untuk pemenuhan anthropometric kit di semua puskesmas di seluruh Indonesia. Ya. Jadi tahun ini insya Allah semua posyandu sesuai dengan usulan masing-masing kabupaten akan terpenuhi alat ukur untuk timbangan pengukur tinggi badan. Nah, ini juga perlu ditekankan bahwa pada saat posyandu sampai saat ini kadang kalau kita monitoring dan evaluasi pelaksanaannya masih ada yang belum move on, ya, masih menggunakan timbangan dacin misalnya atau timbangan yang belum digital. Sehingga kami berharap untuk pemantauan pelaksanaan penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Nah, ini juga perlu tenaga yang terlatih untuk melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Kalau bila mana perlu, begitu kita menemukan kasus stunting atau anak pendek atau sangat pendek, maka perlu divalidasi, diulang, dilakukan pengukuran ulang. Kemudian yang ketiga, perhatikan aspek lingkungan. Jadi kalau kita bicara stunting, tidak hanya masalah PMT, tetapi lingkungan. Lingkungan apakah tersedia air bersih? Kemudian sanitasi, apakah sanitasinya sudah bagus? Termasuk jambannya sudah tersedia, jamban sehatnya, rumah sehatnya seperti apa? Nah, ini sebagai faktor, apakah ini menjadi faktor risiko atau faktor yang memang pendukung terjadinya stunting di Indonesia. Di EPP GBM itu sebenarnya ada kolom-kolom ini dan kami berharap bahwa teman-teman semuanya itu mengisi terutama yang kasus pendek dan sangat pendek. Ini perlu ditambahi atau dicentang ya, apakah air bersihnya tercukupi atau tidak, sanitasinya punya jamban sehat atau tidak, kemudian rumahnya sehat atau tidak. Kemudian yang keempat, sediakan protein. Nah, ini sekarang memang kita mengkampanyekan bahwa protein
yang tinggi untuk mencegah stunting. Protein ini terutama protein hewani, yaitu telur, ikan, dan susu. Ya. Untuk ibu hamil dan bayi. Nah, ini juga teman-teman gizi nanti juga bisa mencatat apakah ibu hamil yang ada di wilayahnya, kalau misalnya ada yang kek, kemudian anemia, sudahkah proteinnya tercukupi sehingga tidak berisiko nantinya menjadi anak-anak yang lahir generasi yang stunting. Kemudian bayi-bayinya juga nanti setelah 6 bulan MPASI-nya apakah berkualitas atau tidak. Kemudian intervensi baiknya sebelum 2 tahun ya, nanti apakah proteinnya tercukupi atau tidak. Kalau sekarang ini banyak intervensi untuk penanganan stunting dengan PMT lokal. Nah, ini PMT lokal juga perlu dicatat ya teman-teman di Puskesmas sebagai dokumen akreditasi. Kemudian yang kelima adalah berikan penyuluhan tentang pranikah, prahamil, dan saat hamil. Nah, ini juga harus ada bukti penyuluhan tentang pranikah. Pranikah mungkin bisa bekerja sama dengan KUA masing-masing kecamatan, biasanya ada jadwal penyuluhan tentang pranikah, atau bisa saja pada saat ini santin ya, kir calon pengantin. Pada saat kir calon pengantin maka bisa dilakukan edukasi penyuluhan supaya nantinya pada saat hamil siap ya, tidak mengalami anemia, tidak mengalami kek atau infeksi-infeksi yang kemungkinan bisa terjadi pada saat hamil, ini bisa dikendalikan. Kemudian prahamil ini juga perlu disiapkan. Kalau prahamil bisa saja pengantin baru atau pengantin yang sudah lama ya, atau memang dia ingin punya anak lagi. Jadi kalau hamil itu memang harus disiapkan dalam kondisi benar-benar sehat. Kemudian pada saat hamil ini juga harus selalu dipantau. Kemudian yang keenam, lakukan sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan swasta. Ini juga perlu kita dokumentasikan bahwa kita untuk penanganan stunting itu adalah konvergensi. Semuanya itu terlibat dalam penurunan stunting. Sehingga memang kita teman-teman di Puskesmas juga mempunyai catatan siapa sih yang sudah ikut intervensi untuk penurunan stunting. Kemudian beliau juga, Pak Presiden menyampaikan bahwa dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu, Pak Presiden menyampaikan bahwa tahun 2024 targetnya harus tercapai 14%. Nah, ini juga nanti teman-teman di Puskesmas itu harus punya data ya, berapa persen angka stunting di wilayahnya. Beliau yakin dengan kekuatan bersama semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya saling bekerja bersama-sama. Jadi ini nanti juga harus ada bukti bahwa kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting adalah kerjasama dengan lintas sektor maupun lintas program. Jadi ini kalau gambaran stunting ya, menurut SSGI tahun 2022 stunting balita di Indonesia masih 21,6%. Padahal tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa targetnya di tahun 2024 adalah 14%. Nah, ini tahun 2023 kita ditarget turun menjadi 17,5% atau turun 4,1%. Kemudian dari tahun 2023 ke 2024 turun menjadi 3,5%. Ini ada target penurunan stunting sampai nanti target 2024. Setiap kabupaten, setiap puskesmas hampir sama targetnya. Kami berharap kayak di Kabupaten Banjarnegara, kami juga berharap nantinya di tahun 2024 ini juga bisa 14%, kemudian di tahun 2023 kita bisa 17,5%. Jadi ini yang memang catatan teman-teman juga di Puskesmas juga harus paham kapan berapa penurunan stunting yang harus dicapai dalam 2 tahun terakhir ini. Rata-rata percepatan penurunan stunting untuk mencapai target RPJMN ini sebesar 3,8% per tahun harusnya ya. Cuma kalau di Jawa Tengah ini kemarin turun hanya 0,1%. Ya, ini yang menjadi pertanyaan.
Ini kalau data ya, seluruh Indonesia, penurunan prevalensi tertinggi justru di luar Jawa ya, di Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Di peningkatan berdasarkan delta SSGI ini yang 6 provinsi ya. Papua termasuk 5,1%, yang meningkat ini ya. Kalau ini menurun, kalau ini meningkat, paling banyak peningkatan di Papua, kemudian Papua Barat, Sumatera Barat, kemudian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur. Kalau posisi kita di Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ini cakupan layanan 29 esensial nasional tahun 2022. Jadi kita ternyata punya 29 esensial ya, layanan esensial. Ini juga kita bisa melihat apakah di tempat kita sama atau tidak 29 pelayanan esensial yang ada di masing-masing kabupaten. Saya rasa ada. Jadi yang pertama, cakupan layanan kehamilan yang tidak diinginkan dengan target nasional itu sebesar 15,5%, ini sudah mencapai sebesar 6,1%. Kemudian yang kedua, cakupan yang masih sangat rendah dan perlu perhatian yaitu ibu hamil KEK ya, yang mendapat tambahan asupan gizi, ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah, dan keluarga yang stop buang air besar sembarangan atau sudah jamban sehat. Yang ketiga, cakupan yang masih sedang dan perlu ditingkatkan yaitu pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Jadi anak berusia di bawah 5 tahun atau balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. Kita akan lebih lengkap lagi dengan adanya 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting. Ini kalau di teman-teman kabupaten ini kita sudah sering melaksanakan kegiatan yang namanya ada aksi 1, aksi 2, aksi 3, 4 sampai 8 aksi. Mungkin teman-teman puskesmas tidak secara langsung ya terlibat untuk mengetahui aksi-aksi ini, tapi kita harus paham apa sih aksi-aksi itu. Yang namanya aksi 1 kita melihat analisa situasi, aksi 2 adalah penyusunan rencana kegiatan, aksi 3 adanya rembuk stunting, kemudian aksi 4 peraturan bupati, wali kota dalam percepatan penurunan stunting, kemudian aksi 5 pembinaan perilaku dan pemerintahan desa atau kelurahan, kemudian aksi 6 sistem manajemen data stunting, aksi 7 pengukuran dan publikasi stunting, dan aksi 8 review kinerja tahunan. Ini setiap saat kita selalu dievaluasi aksi-aksi ini. Jadi sampai saat ini kita sudah mulai aksi 3 ini suruh melaksanakan rembuk stunting yang insya Allah kalau di Kabupaten Banjarnegara nanti bulan Juni akan dilakukan rembuk stunting. Jadi stunting ini sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas. Jadi memang kita sekarang mengelola remajanya, kemudian calon pengantinnya, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak usia 0 sampai 59 bulan. Kemudian 8 aksi konvergensi ini instrumen dalam bentuk kegiatan pemerintah kabupaten kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Konvergensi artinya mengeroyok bareng ya, semuanya dari lintas OPD, semua lintas sektor terlibat semuanya dalam penurunan stunting. Di Kemendagri juga memberikan capacity building kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi kabupaten dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi dan penilaian kinerja. Jadi kami di tingkat kabupaten selalu dievaluasi untuk pelaksanaan dalam rangka penurunan percepatan stunting. Nah ini kalau di daerah strateginya ada 5 pilar.
Yang pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Pilar kedua, komunikasi, perubahan perilaku, dan pemberdayaan masyarakat. Pilar ketiga, konvergensi, intervensi, spesifik dan sensitif. Pilar keempat, ketahanan pangan dan gizi. Pilar kelima, ada sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Nah, ini 5 pilar ini merupakan strategi dalam percepatan penurunan stunting yang harus dilakukan di daerah. Insya Allah di Kabupaten Banjarnegara sudah mulai usaha dilaksanakan. Dengan melakukan intervensi 8 aksi konvergensi yang ada di daerah, kita saling berintegrasi supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian konvergensi layanan tingkat keluarga, pemenuhan akses dan kualitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas stunting. Kemudian outputnya peningkatan dukungan anggaran daerah dan desa. Ini hampir semua, kalau di desa malah semua anggaran harus ada anggaran untuk stunting. Kalau tidak, maka anggarannya nggak turun ya. Kemudian adanya regulasi daerah yang relevan, semuanya ada aturan tentang Perbup stunting, Perbup Stratkom, strategi komunikasi tentang stunting, ya, kalau di Kabupaten Banjarnegara sudah mulai disusun. Kemudian peningkatan sistem data, publikasi, dan pelaporan. Perbaikan kualitas layanan spesifik dan sensitif, ini saya rasa teman-teman di Puskesmas juga sudah mulai melakukan intervensi spesifik, kemudian sensitif juga bersama dengan masyarakat. Kemudian peningkatan cakupan intervensi bagi setiap sasaran prioritas. Intermediate outcome-nya yaitu adanya perluasan sasaran prioritas yang terintegrasi. Kemudian fokus pada indikator lampiran Perpres 72 tahun 2021 dan peran pasti. Kemudian pembinaan pelembagaan TPPS dan kader, penguatan regulasi daerah termasuk peran desa atau kelurahan, kemudian penguatan pengelolaan data stunting daerah. Yang keenam, peningkatan publikasi data stunting sebagai strategi komunikasi perubahan perilaku. Kemudian yang ketujuh, integrasi perencanaan dan pembangunan daerah. Yang kedelapan, optimalisasi sistem data dan pelaporan. Sehingga diharapkan dengan melakukan kegiatan seperti ini, 5 pilar, kemudian intervensinya dengan 8 aksi konvergensi, maka diharapkan bisa turun ya stuntingnya. Ini kalau kita melihat dari aksi 1 sampai 8 alurnya, teman-teman perlu tahu juga bahwa aksi-aksi yang dilakukan dalam rangka penurunan stunting kita ada 8 aksi. 8 aksi ini hampir setiap tahun kita dilakukan review, meskipun mungkin kebijakan sudah ada yang mulai dibentuk sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian data kita juga harus selalu review data. Hampir setiap bulan kita juga data diminta apakah stuntingnya ada perubahan. Nah, makanya untuk data ini, untuk menganalisa situasi data terutama teman-teman data harus valid. Jadi semua balita harapannya dilakukan penimbangan di puskesmas, di posyandu atau di puskesmas. Setelah dilakukan penimbangan, maka dilakukan entry data di PPPGBM. Nah, karena kalau data SSGI itu datanya setahun sekali ya pada saat survei. Tetapi kalau data yang rutin bulanan kita datanya ambil dari dari EPPGBM yang di-entry oleh teman-teman puskesmas. Nah, ini juga datanya kalau bisa itu semua terentry, semua balita melakukan penimbangan, dilakukan penimbangan atau pengukuran, kemudian di-entry, kemudian dianalisa. Ya, jadi kita akan menganalisa apakah anak-anak ini benar-benar pendek, sangat pendek atau tidak, masuk kriteria stunting atau tidak, kemudian intervensi apa yang sudah dilakukan. Itu mengenai stunting, jadi kami berharap dalam rangka memang untuk akreditasi ini betul ya masuk ke instrumen supaya teman-teman juga lebih paham, kemudian sekaligus juga dalam rangka penurunan stunting, tapi juga dokumen akreditasi bisa terpenuhi. Kemudian penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, ini tujuannya adalah untuk upaya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,
terutama penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mendorong upaya promotif dan preventif. Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, pelayanan pada masa kehamilan ini meliputi pelayanan sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas. Kalau secara kuantitas, kita sekarang menggunakan yang pedoman yang terbaru, bahwa kunjungan minimal 6 kali selama periode kehamilan ke-6, yaitu di mana 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Ini minimal, ya, minimal yang harus tercapai K6. Ini juga harus data lengkap. Ya. Ini Continuum of Care UKM UKP, siklus hidup tadi sekilas dalam rangka stunting juga siklus hidup. Dari gizinya dari saat ada ibu hamil, bayi, balita, remaja, ya. Ini sama dalam menyelamatkan kesehatan ibu. Ini juga ibu hamil bersalin dan nifas. Ini harus ada jaminan mutu ANC terpadu. Nah, ini juga teman-teman nanti di puskesmas harus ada dokumen atau dilaksanakan, ya. Maaf. Untuk ANC terpadunya. SOP-nya seperti apa? Apakah selama ini sudah ada SOP yang dipatuhi dalam rangka ANC terpadu? Apa yang dimaksud dengan ANC terpadu? Nah, ini juga harus pemahaman yang sama, karena harapannya ini kita ANC-nya tidak hanya kuantitas jumlah tadi 6 atau bahkan mungkin ada ibu hamil yang sampai ANC 20 kali, ya. Ada yang lebih dari 6. Tetapi kok tetap ada terjadi kematian atau kesakitan, sehingga kita perlu evaluasi apakah pada saat ANC ini sudah berkualitas atau belum, apakah sudah dilakukan ANC secara terpadu atau belum. Harapannya dengan pemerintah mengeluarkan buku KIA yang terbaru dengan ANC terpadu itu sudah diawali dari trimester pertama 1 kali, kemudian di trimester kedua 3 itu 1 kali. Di situ ada peran dokter. Dokter di layanan FKTP itu harus ikut, ya, apalagi sekarang semua puskesmas disediakan USG, ya, yang tahun ini akan terpenuhi, semua puskesmas memiliki USG. Jadi USG ini juga sebagai syarat bahwa ANC ini akan terpenuhi mutunya. Kemudian rumah tunggu kelahiran, nah ini juga difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan bahwa puskesmas yang aksesnya mengalami kesulitan, masyarakat menjangkau ke vaskesnya kesulitan, maka difasilitasi untuk menyewa rumah tunggu kelahiran. Nah, ini rumah tunggu kelahiran kami berharap teman-teman terutama yang aksesnya susah itu untuk mengusulkan atau menyiapkan rumah tunggu kelahiran. Kemudian persalinan di vaskes. Kalau di kami di Kabupaten Banjarnegara sudah 35 puskesmas menyelenggarakan persalinan di vaskes. Kemudian konseling IMD dan KB pasca persalinan ini juga penting. Harapannya dengan adanya penurunan jumlah kelahiran, maka akan diikuti penurunan jumlah kematian ibu maupun bayi. Kemudian penggunaan buku KIA. Buku KIA sampai saat ini sudah ada yang terbaru, yaitu buku KIA tahun 2022. Meskipun ada beberapa teman-teman mungkin masih belum move on, masih menggunakan bukunya sudah baru, tetapi masih metodenya tahun 2015, karena yang lama itu kan 2015, kemudian ada muncul yang berikutnya tahun 2020, kemudian yang terakhir ini tahun 2022. Kemudian ibu hamil, bersalin, dan nifas ini tercatat semuanya. Di buku KIA-nya juga harus tercatat dengan baik. Kemudian pada masa bayi, pelayanan kesehatan neonatal harus sesuai standar KN-nya. Bagaimana SOP KN, kunjungan neonatusnya? Bagaimana pelayanan yang harus standar, yang harus dipenuhi pada saat bayi baru lahir? Ini juga teman-teman harus tercatat jelas. Sehingga harapannya begitu bayi lahir akan sehat, tidak ada kematian neonatal. Kematian neonatal paling tidak bisa dikurangi. Kemudian konseling ASI eksklusif,
ASI eksklusifnya apakah sudah tercapai targetnya? Nah, ini juga perlu kita catat ya. Kemudian pemantauan BPLR prematur, ini kalau terjadi BPLR, ini kasus BPLR masih tinggi, terutama di Kabupaten Banjarnegara. Ini banyak juga prematur. Ini memang perlu pemantauan khusus. Ya, kami berharap dengan BPLR ini tidak menambah kematian bayi. Meskipun memang masih ada kasus kematian BPLR yang ekstrim ya, BPLSR. Kemudian pemberian MPASI, nah ini untuk pemberian MPASI yang benar-benar berkualitas. Kemudian masa balita, dengan adanya revitalisasi posyandu, mungkin ada program yang namanya Posyandu Prima ya, masih digodok ini di kementerian. Ini revitalisasi posyandu apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah semua balita sudah diajak ke posyandu? Nah, harapannya dengan posyandu ini semua anak dilakukan pengukuran baik berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kesehatan anak ini akan terpantau. Ini kemarin saya juga melihat ada buku KIA yang sebenarnya kan ada grafiknya, grafik untuk pertumbuhan tinggi badan. Ya mungkin sudah tercatat di EPBGPM, tetapi di buku KIA-nya tetap harus terrecord, ya, tercatat. Tidak hanya berat badannya, tetapi tinggi badannya pun perlu di-plotting. Ini yang di buku KIA. Jadi penggunaan buku KIA ini sebagai buku untuk komunikasi antara ibu atau ibu yang punya balita kemudian dengan petugas kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga ini pada saat si balita atau bayi sakit, ini buku KIA-nya bisa dibawa sehingga petugas ini akan mengetahui riwayatnya dari sejak ibu hamil, kemudian pada saat persalinan seperti apa, kemudian sekarang dalam kondisi seperti apa. Ini akan terpantau dengan penggunaan buku KIA yang benar. Kemudian penguatan kader posyandu, tenaga pendidik PAUD. Nah ini apakah kita juga sudah bekerja sama dengan tenaga pendidik PAUD karena banyak anak-anak yang kurang dari 5 tahun yang sudah masuk di PAUD. Apakah tercatat dalam SDI-DPK-nya atau dalam penimbangan dan pengukurannya? Penguatan kader posyandu saya rasa banyak sering melakukan refreshing atau pelatihan ya untuk kader baik dalam segi pengukuran, kemudian pemantauan pertumbuhan gizi, kesehatan balita dan pelaksanaan posyandu. Kemudian kelas ibu balita, apakah ada kelas ibu balita di wilayah? Kemudian bagaimana metodenya? Ini harus tercatat. Kemudian pelayanan kesehatan sesuai standar. Semua pelayanan kesehatan harapan kami adalah ada dasarnya yaitu SOP. SOP itu harus dipatuhi. Komitmen kepatuhan semua petugas kesehatan terhadap SOP. Kemudian tata laksana prarujukan, ini juga harus dipahamkan betul bagaimana cara merujuk supaya pada saat merujuk kita sudah paham urut-urutan standarnya bagaimana dalam melakukan rujukan. Kemudian pada masa anak-anak, ini kita juga masuki revitalisasi UKS dan madrasah. Kemudian penguatan kelembagaan TPUKS madrasah. Kemudian pemberian PMT anak sekolah, penggunaan rapot kesehatanku. Nah ini untuk rapot kesehatanku ini kami juga dari kalau di Kabupaten Banjarnegara ini berusaha karena pencetakan buku rapot kesehatanku itu kan butuh biaya yang besar sehingga tahun ini kita pengadaan melalui aplikasi buku rapot kesehatanku. Harapannya semua anak ini mempunyai catatan di buku rapot kesehatanku. Kemudian penguatan SDM puskesmas. Remajanya, ini juga kita mulai pendewasaan usia pernikahan yaitu 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas, semua puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan juga pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian pada saat dewasa, ini pelayanan KESPRO bagi calon pengantin dengan melakukan KIE, konseling, screening, tata laksana. Nah ini kalau kita memang benar-benar melakukan screening yang betul,
Karena banyak kasus juga kematian ibu kalau kita di sini di Kabupaten Banjarnegara yang penyebabnya adalah banyakkan kematian karena non maternal ya, banyak penyakit, apalagi penyakit jantung, kemudian lupus, ini yang terakhir-terakhir ini kanker. Nah, ini kalau misalnya terscreening pada saat dewasa atau pelayanan kespronya ini calon pengantinnya ini bisa terscreening, kalau dia mempunyai penyakit riwayat jantung kongenital misalnya, ini bisa dikelola bagaimana supaya menunda, tidak hamil dulu atau hamil dalam kondisi yang sehat. Kemudian GP2SP pekerja perempuan ini juga bisa bekerja sama. Kita juga sudah mulai mengelola GP2SP pekerja perempuan yang ada di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang besar melibatkan banyak pekerja perempuan supaya perempuan-perempuan ini kalau nantinya hamil itu dalam kondisi yang sehat, dan juga hak dia sebagai perempuan ya sedang hamil kemudian menyusui juga itu mendapatkan perhatian. Kemudian adanya imunisasi dan tablet tambah darah calon pengantin, kemudian konseling gizi seimbang. Lansia juga menjadi perhatian juga di sini bahwa posyandu lansia ada, layanan home care, kemudian layanan perawatan jangka panjang, peningkatan peran lansia dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga untuk penurunan AKI dan AKP. Ini dalam rangka penurunan AKI AKP, peran-perannya kalau di masyarakat posyandu kita melakukan edukasi KIA dan gizi, pencegahan komplikasi persalinan, puskesmas Ponet dan setiap kota harus memiliki minimal 1 RTK. Kemudian indikatornya berarti nanti 100% ibu hamil harus sudah memiliki buku KIA. 100% kabupaten kota ada RTK-nya. Nah ini kementerian yang terlibat ada Kementerian Dalam Negeri, PKK, organisasi profesi, dan Kementerian Pedesaan. Kemudian puskesmas, FKTP, ini kita meningkatkan kapasitas puskesmas Ponet. Kita berusaha, nah ini mungkin yang belum pelatihan, tim Ponetnya juga bisa dilengkapi, kemudian sarprasnya semoga bisa terpenuhi juga. Kemudian setiap FKTP memberikan tata laksana bayi balita sakit sesuai standar, ini bahwa kita selalu ditekankan kita melaksanakan atau melayani pasien harus sesuai standar, jadi standarnya harus benar-benar diperhatikan apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai direview. Kemudian peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dalam pelayanan KIA pada kabupaten kota lokus, ini kita sudah mulai, ini juga nanti kalau di Kabupaten Banjarnegara mau memberangkatkan lagi untuk 4 orang lagi ya untuk peningkatan. 5 menit lagi, Dr. Sulis. Oh iya? Yeah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mas Sakit yang melayani persalinan, ya. Oke, ini peningkatan akses layanan bagi ibu hamil dan bayi, ya sama. Ini strategi intervensinya, kemudian peningkatan kualitas layanan bagi ibu dan bayi, kemudian penguatan tata kelola, promotif, preventif, pelacakan, pencatatan, pelaporan kematian ibu dan bayi, kemudian ada AMP, pemantauan wilayah setempat, dan pengawasan implementasi regulasi. Pemberdayaan masyarakatnya ada pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat dalam persiapan kehamilan, kelas ibu hamil dan balita, posyandu, manfaatan dana desa, dan peran PKK. Ya. Ini saya rasa tadi sudah. Nah ini ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, ini harus ada catatannya. Ibu hamil itu berapa kali tadi, kemudian ibu bersalin, ibu nifas, kunjungan nifas, KF-nya, bayi baru lahir, apa yang standarnya harus dilakukan, ini ada screening hipotiroid ya. Kemudian juga ada manajemen bayi berat lahir yang rendah. Ini digitalisasi, nanti ada beberapa aplikasi yang harus dilengkapi. Ya, ada manual form dan register MTPS, buku KIA, ini juga register kohort ibu, register kohort KIA, kemudian elektronik kohort KIA, elektronik MTPS ya, banyak sekali memang. Ini Pokja PJKIA, nah ini kita juga ada Komdatkesmas. Ini beberapa peraturan yang tadi saya sebutkan. Nah ini
ada beberapa yang memang harus kita lengkapi ya. Ya, ini PMK yang 6 kali ini. Kemudian 10T. Nah, ini 10T banyak masih teman-teman yang belum paham 10T. Ini sebenarnya sesuai standar ya, SOP urut-urutannya untuk 10T. Kalau nanti direview atau ditanya pada saat observasi, ini 10T itu harus urut karena ini sebenarnya 10T itu sudah dilakukan secara urut ya. Kemudian tempat persalinan, tim penolong, ini juga sesuai dengan peraturan. PMK 21 tahun 2021, teman-teman juga harus paham. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih Dr. Sulistiawati, waktunya pas 8.50. Mohon maaf pada Senesia bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta yang akan disampaikan baik melalui chatroom maupun raise hand. Saya minta waktu sampai dengan pukul 9, 10 menit, ya, monggo dipersilakan bagi panitia untuk bisa menyampaikan secara langsung yang ada di chatroom. Tadi ada beberapa, bisa disampaikan kepada Dr. Sulis. Atau barangkali ada yang raise hand, monggo. Monggo Dr. Sulis. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Puskesmas Sulang ya, untuk implementasi dari kegiatan pemantauan BPLR prematur itu bagaimana. Jadi pada saat kita mengetahui adanya bayi prematur kemudian berat badan lahirnya rendah, kita pantau betul, jangan sampai loss ya, terutama pada saat kunjungan neonatal. KN3 itu harus sampai KN3 itu harus tercatat berat badannya bagaimana, kemudian ini ASI ya, ASI-nya apakah betul ASI eksklusifnya benar-benar diberikan, kemudian cara pemberian ASI-nya, kemudian dukungan dari keluarga gizinya untuk ibu yang melahirkan ini seperti apa. Jangan sampai BPLR ini dalam gizi terutama ASI ya, karena ASI eksklusif ini harus terpenuhi pada saat usia sampai 6 bulan, ini sampai terlewat dalam menyusuinya kurang atau bahkan nanti sampai jatuh turun berat badannya. Nah, ini perlu dipantau. Kemudian lingkungan rumahnya, apakah lingkungan rumahnya juga mendukung untuk perawatan BPLR ini? Keluarganya apakah mendukung, misalnya dengan perawatan model kanguru ya, itu tidak hanya ibu yang melakukan, bisa dengan suami atau keluarganya. Kehangatan ya si bayi ini harus dilakukan pemantauan, sehingga pemantauan itu tidak harus setiap hari petugas datang ke sana, tapi paling tidak ada kader yang ikut memantau. Silakan dari Puskesmas mungkin mempunyai inovasi melibatkan kader-kader kesehatan yang ada di sana untuk melakukan pemantauan. Jadi kader itu kan lebih dekat ya dengan pasiennya, karena mungkin perawatannya sudah di rumah. Kalau perawatannya masih di rumah sakit, tentunya akan lebih mudah tenaga kesehatan untuk memantau. Tetapi kalau sudah di rumah, pasiennya sudah dipulangkan, maka pemantauan bisa melibatkan kader kesehatan ya, atau perangkat desa atau perangkat kelurahan. Sehingga menggunakan instrumennya apa? Mungkin kartu ya atau buku untuk pemantauan. Nah, ini bisa digunakan oleh kader atau puskesmas membantu tenaga kesehatan. Tapi jangan lupa bahwa dengan adanya BPLR ini yang memantau tidak hanya bidan desa, tetapi petugas gizi. Ya. Petugas gizi juga harus melakukan pemantauan, pencatatan, ya. Pencatatan status gizinya. Jangan sampai BPLR ini lepas ya, dari pantauan. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan untuk pertanyaan implementasi tentang pemantauan BPLR. Terima kasih Dr. Sulis. Mudah-mudahan memuaskan bagi yang bertanya.
Barangkali masih ada, monggo Bapak Ibu sekalian para peserta. Masih ada waktu 5 menit. Oke, dipersilakan. Mungkin sambil Bapak Ibu sekalian, tadi ada di chatroom, ada yang menanyakan untuk di-share link pretestnya sambil. Sudah jelas semua rupa-rupanya Dr. Sulis yang disampaikan, sehingga mungkin tidak ada yang perlu dipertanyakan, semuanya sudah gamblang. Semuanya sudah gamblang, tinggal nanti bagaimana implementasi di puskesmas masing-masing. Kalau memang sudah tidak ada, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Dr. Sulis dan bagi para peserta yang sudah mengikuti secara baik sesi yang pertama ini. Aplaus buat Dr. Sulis. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian selesai sudah yang kita bahas pada sesi yang pertama. Untuk itu Dr. Sulis diperkenankan atau dipersilakan untuk bisa meninggalkan room ini.